Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aunda Ikhwanina dengan NIM 2311141412019 dari kelas A1 Program Studi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Barat. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah masalah sosial budaya. Kali ini saya akan membahas masalah sosial budaya, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang bertujuan untuk menyakiti, mengendalikan, atau memaksa anggota keluarga lainnya. Kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, seksual, emosional, dan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam masalah sosial budaya karena kekerasan dalam rumah tangga ini sering berakar pada norma sosial dan budaya yang menoleransi atau bahkan membenarkan kekerasan dalam keluarga. Kemudian banyaknya masyarakat masih memiliki pandangan yang tidak setara terhadap peran dan hak laki-laki dan perempuan yang dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, sistem patriarki dalam beberapa budaya dapat memberi kekuasaan berlebih pada laki-laki dalam keluarga yang dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, banyak masyarakat masih menganggap kekerasan dalam rumah tangga ini sebagai masalah pribadi, bukan masalah sosial yang lebih luas. Pelaku dan korban ini bisa melibatkan pasangan, orang tua, anak, atau anggota keluarga lainnya. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga ini ada fisik, seperti memukul, menendang, atau melukai. Kemudian ada psikologis atau emosional, misalnya intimidasi, penghinaan, atau ancaman. Kemudian ada seksual, yang dimana ada pemaksaan hubungan seksual atau pelecehan. Kemudian ada ekonomi, seperti tidak memberi nafkah atau mengontrol keuangan secara berlebihan. Kemudian ada penelantaran, yaitu mengabaikan kebutuhan dasar anggota keluarga. Adapun faktor yang dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama ada faktor individu, yang dimana yang pertama itu ada pengalaman kekerasan masa lalu, kemudian ada gangguan kepribadian atau masalah kesehatan mental, ada juga penyalahgunaan alkohol atau narkoba, kemudian juga ada kurangnya kontrol emosi. Kemudian yang kedua ada faktor keluarga, yang dimana konflik dalam pernikahan itu sering terjadi dalam keluarga. Kemudian yang ketiga ada faktor ekonomi, yang pertama itu ketergantungan ekonomi, kemudian yang kedua kemiskinan, dan yang ketiga ada ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya. Kemudian yang keempat ada faktor pendidikan, yang pertama itu rendahnya tingkat pendidikan, yang kedua itu kurangnya pengetahuan tentang hak-hak individu, yang ketiga minimnya pemahaman tentang hubungan yang sehat. Kemudian faktor yang kelima itu adalah faktor hukum. Yang pertama, lemahnya penegakan hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, kurangnya perlindungan hukum bagi korban. Nah, yang terakhir, faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga ini dari faktor lingkungan, yang dimana tinggal di lingkungan dengan tingkat kekerasan tinggi bisa menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga ini membawa dampak serius bagi korban, anak-anak, dan masyarakat, yang dimana dampak ini ada dampak fisik, yaitu ada luka, cedera, hingga menyebabkan kematian. Kemudian ada dampak pada emosi, yaitu trauma, kemudian menyebabkan depresi, dan bahkan bunuh diri. Kemudian ada dampak sosial, yang dimana dia bisa dikucilkan dan bisa kehilangan pekerjaan. Kemudian ada dampak anak-anak,
yaitu juga seperti trauma, gangguan pada perilakunya, dan berisiko kekerasan dalam rumah tangga di masa depannya. Kemudian yang terakhir ada dampak ekonomi yang dimana dia bisa kehilangan pendapatan pekerjaannya dan juga biayanya menjadi tinggi. Nah, dari semua masalah kekerasan dalam rumah tangga, kita perlu mencegah adanya kekerasan dalam rumah tangga ini dan kita perlu mengatasinya dengan cara yang pertama, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga dan dampaknya. Kemudian yang kedua, mendorong komunikasi yang sehat dalam keluarga. Kemudian yang ketiga, mengajarkan cara mengelola stres dan kemarahan. Kemudian yang keempat, menyediakan layanan konseling dan dukungan untuk keluarga. Kemudian yang kelima, menegakkan dan mensosialisasikan hukum anti kekerasan dalam rumah tangga. Yang keenam, kita perlu mengenali tanda-tanda awal kekerasan dalam rumah tangga dan cepat bertindak dengan cepat. Kemudian yang terakhir, kita perlu melaporkan ke polisi dan mempertimbangkan tindakan hukum. Karena kekerasan dalam rumah tangga ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita perlu mengatasinya dengan baik dan benar. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi akhir-akhir ini kian memprihatinkan. Mulai dari pemukulan ringan, penganiayaan, hingga berakibat hilangnya nyawa. Itulah pemaparan masalah sosial budaya tentang kekerasan dalam rumah tangga. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.